Langsung pas record. Oke teman-teman, kita mulai aja kali ya. Sebelum kita mulai presentasinya, yang mau share screen silahkan share screen dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan virtual seperti ini. Kita langsung saja, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah pengenalan alat ukur pendidikan fisika kelas 1B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi tentang alat ukur panjang. Mungkin langsung saja pada pemateri 1 dan nanti selanjutnya pun bergiliran dengan materi 2 dan seterusnya. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada definisi dan fungsi mistar. Mistar merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang dan pertama kali digunakan oleh masyarakat peradaban Lembah Hindus pada tahun 1500 sebelum Masehi. Penggaris atau mistar ditemukan oleh seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Napier berupa penggaris geser, dibuat pertama kali di Inggris pada tahun 1632. Jenis-jenis mistar diantaranya adalah yang pertama mistar gulung, yang kedua mistar pita, yang ketiga penggaris, dan yang keempat mistar lipat. Untuk macam-macam alat ukur yang kedua, yaitu jangka sorong. Jangka sorong pertama kali ditemukan pada tahun 1631 oleh Pierre Vernier. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm dengan ketelitiannya yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Fungsinya selain untuk mengukur panjang, dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin, diameter bagian dalam pipa, dan juga mengukur kedalaman sebuah benda serta digunakan untuk mengukur luas benda. Yang ketiga ada mikrometer sekrup. Mikrometer adalah alat ukur dengan ketetapan atau presisi yang tinggi. Digunakan untuk benda kerja pada jarak ukur tertentu yaitu 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, 50 sampai 75 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Untuk selanjutnya itu prinsip alat ukur panjang. Prinsip kerja pada mistar atau penggaris pada umumnya memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm, sama dengan jarak antara dua goresan terdekat. Pemanfaatan mistar maupun meteran adalah penunjang dalam melakukan pengukuran baik pada saat pembelajaran ataupun saat praktikum. Yang kedua, prinsip kerja pada jangka sorong. Prinsip kerja pada jangka sorong yaitu yang pertama mengundurkan baut yang berguna sebagai pengunci dan menggeser rahang geser yang terdapat pada jangka sorong. Yang kedua, lakukan pembersihan baik pada benda yang akan diukur maupun pada permukaan rahang jangka sorong. Yang ketiga, menutup rahang jangka hingga mengapit pada bagian suatu benda yang sesuai dengan apa yang kita ingin ukur. Untuk yang ketiga itu prinsip kerja mikrometer sekrup. Prinsipnya yaitu ketika baut diputar satu putaran, maka baut itu akan bergerak seulir. Ketika ulir itu bergerak 1 mm, maka baut itu akan bergerak 2 mm dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan dan pengukuran menggunakan alat ukur panjang. Di slide. Yang pertama ada mistar. Cara mengukurnya, arah pandang tegak dan lurus pada skala pada mistar dan benda yang diukur. Cara penggunaannya, tempatkan satu ujung mistar tetap sejajar dengan salah satu ujung benda yang diukur. Selanjutnya, tempatkan pada mistar yang berhimpitan dengan ujung kedua benda. Pastikan mistar tidak miring.
Selanjutnya jangka sorong. Yang pertama, pastikan rahang tertutup dan pada ukuran 0. Kemudian kendurkan baut pengunci dan tarik rahang geser ke kanan. Lalu letakkan benda yang akan diukur, kemudian letakkan rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Lalu baca skala utama dan baca skala nonius dengan cara melihat skala nonius yang berhimpitan atau sejajar dengan skala utama. Selanjutnya ada mikrometer. Yang pertama, amati skala tetap yang dilewati oleh silinder putar. Kemudian amati skala pada silinder putar yang tepat berhimpit dengan garis horizontal pada batang tetap. Lalu skala tetap yang dilewati ditambah pertambahan pada silinder putar. Selanjutnya ada meteran. Yang pertama, sebentar. Cara ujung pita meter pada titik awal benda yang akan diukur. Kemudian tarik meteran hingga ke ujung benda yang akan diukur. Dan menulis untuk hasil akhir ada pada catatan akhir pada akhir meteran, catat akhir sesuai dengan satuan yang dibutuhkan. Udah. Lanjut. Selanjutnya, membaca alat ukur panjang. Slide-nya. Yang pertama, cara membaca hasil pengukuran pada penggaris. Bisa dilihat, contohnya panjang pensil. Nilai pada skala akhir dikurang nilai pada skala awal. Contohnya 6 dikurang 2, hasilnya 4 cm. Yang kedua, cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Cara membaca skala utamanya sebelum 0 skala nonius ditambah skala nonius yang berhimpit skala utama. Contohnya 3,5 ditambah 0,07 sama dengan 3,57 cm. Ketiga, cara pembacaan hasil pengukuran pada mikrometer sekrup. Cara membaca skalanya, nilai pada skala tetap ditambah nilai pada skala nonius. Contohnya, di situ ada tanda panahnya ya, 3,5 ditambah 0,24 sama dengan 3,74 mm. Oke, yang selanjutnya yaitu standar internasional satuan panjang. Satuan panjang internasional yang disepakati adalah meter. Menurut National Institute of Standards and Technology milik Amerika Serikat, meter diresmikan sebagai the International System of Units atau satuan panjang internasional sejak 1908. Kemudian, satuan panjang meter ini didapatkan dari pengambilan nilai numerik setiap dari kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Nilai numerik tersebut dijadikan satuan panjang meter yang diambil dari artefak
fisik hasil percobaan. Artefak ini merupakan dua tanda yang tertulis pada batang platinum iridium. Kemudian ada konversi satuan panjang. National Institute of Standard and Technology. Ukuran satuan panjang ini memunculkan satuan lainnya, seperti satuan kecepatan meter per detik, satuan luas meter persegi, dan satuan meter dan volume meter kubik. Dasar ukuran panjang meter ini juga dapat dikonversikan ke satuan panjang yang sebelumnya ada. Satuan tersebut masih banyak. Cara merawat alat ukur. Yang pertama, cara merawat penggaris. Simpan di lemari tertutup. Jangan ditumpuk, menggunakan sesuai instruksi. Jangan terlalu sering dijatuhkan, bersihkan setelah dipakai. Jika tidak digunakan dalam waktu yang lama, lapisi dengan oli. Yang terakhir, pelihara secara teratur. Yang kedua, ada cara merawat jangka sorong. Yang pertama, bersihkan alat sebelum dan sesudah digunakan. Juga simpan di tempat semula. Kedua, mur atau baut jangan sampai lepas atau hilang. Pakailah kain panas atau stringin sebagai tempat alat ukur. Yang ketiga, cara merawat mikrometer sekrup. Yang pertama, bersihkan setelah pemakaian, lap semua bagian yang telah dilumasi bahan anti korosi sampai kering. Setelah kering, kembalikan pada angka 0. Yang terakhir, simpan pada peti kayu atau box. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, materi mengenai pengenalan alat ukur panjang, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.